Coach Shin ini terus ya dibicarakan juga, ya menjadi viral bahwa ketika Indonesia sudah memutuskan kerjasama dengan Patrick Kluivert, muncul nama kembalikan STY, karena ini pelatih yang dianggap itu oke, ya sejauh ini menangani tim Indonesia. Kalau kita bicara di putaran ketiga, ya bagaimana sebelum pada tanggal 5 ada pemutusan kontraknya 5 Januari ya kemarin, itu sebelum PK masuk di tanggal 8, itu STY itu 6 pertandingan ya dia melakoni. Itu ada permainan dengan Arab imbang 1-1, kemudian dengan Bahrain itu ada 2-2, kalah lawan Cina dengan 2-1, kalah lawan Jepang juga dengan 4-0, tapi kita menahan Australia di GBK dengan 0-0 dan menang terakhir lawan Arab Saudi 2-0 di GBK. Nah, setelah kemenangan itu kemudian secara mengagetkan pemutusan kontrak, padahal baru saja dia diperpanjang ya kontrak dari STY, namun PSSI memutuskan itu dan masuklah PK, dan akhirnya PK juga tidak lama ya, tidak sampai setahun dengan kita, dan kita tahu bersama kemarin sudah diputuskan. Nah, STY apakah akan kembali? Ya, penterjemah STY yang sangat dekat, JJ atau Jeong Seok Seo nama aslinya, itu berbicara dengan saya, ketemu kemarin, kita berdua ngobrol dalam satu acara di podcast Bal-Balan TV ya, di Umpan Ropan teman-teman, dan saya menanyakan ke dia, J, gimana kabar STY? Baik-baik saja, saya baru habis bicara dengan Coach Shin barusan sebelum ketemu dengan Bung Ropan. Nah, kemudian saya tanya ke JJ, apakah Coach Shin masih tetap bersedia untuk jika dipanggil oleh PSSI? Karena kan sebelumnya Coach Shin mengatakan bahwa sulit bagi dia untuk kembali, mungkin trauma ya dengan keadaan waktu itu di mana PSSI memutuskan seperti sepihak saja ya dengan dia, padahal dalam kondisi yang bagus, tren yang sangat bagus setelah menang melawan Arab. Jadi itu yang membuat Coach Shin berpikir 2 kali untuk ke Indonesia lagi ya setelah pemecatan dari Patrick Kluivert, karena kan banyak para netizen juga penggemar sepak bola Indonesia ya sudah, daripada pusing-pusing lebih baik ambil lagi STY, toh kan kompensasi dia terus bergulir, masih tetap dicicil terus dibayarin, daripada itu balik aja dan bisa diteruskin lagi kan pembicaraan itu, tinggal ada nego. Maka apakah ini akan juga bisa diterima oleh PSSI, dalam hal ini Pak Ketua Umum yang sebelumnya sudah memecat dia, walaupun kemarin juga sudah terlihat Pak Erik ya ada follow ya dengan Instagram Coach Shin. Nah, JJ bilang ya kepada saya, Coach Shin itu terbuka, dia siap untuk bermain, bukan bermain, melatih Indonesia lagi teman-teman. Nah, ini tentunya menjadi satu kabar yang bagus bagi penggemar sepak bola Indonesia ketika STY ya sudah berubah pikiran dari tadinya agak keraguan-raguan, dia berpikir karena dia shock dengan kejadian sebelumnya, sekarang dia bilang saya terbuka, namun kita bicarakan dulu, itu kata JJ, kita duduk bersama lebih serius dan bicarakan semua hal, jangan sampai terulang lagi. Itu Coach Shin bicara langsung ke JJ, dan JJ bicara dengan saya ya secara terbuka juga begitu. Jadi JJ bilang dengan Coach Shin, artinya dia masih mencintai Indonesia sampai kapanpun. Dia pernah bangga menangani timnas kita, karena bukan cuma di tim senior ya, STY itu menangani juga dari tim U20. Setelah dia datang pada akhir Desember 2019 kan mulai terdaftar pada 1 Januari 2020 dia resmi menangani timnas kita. Jadi dia ada 3 level, U20, ada juga di U23, dan bahkan U23 teman-teman pasti tahu semua kan, dengan prestasinya maju ke semifinal setelah mengalahkan Korea lewat adu penalti di 8 besar. Kemudian kita ke semifinal kalah lawan Uzbek, hampir menuju ke Olimpiade musim panas di Paris. Kita ada playoff melawan Zini, tapi kita kalah juga di sana. Perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 kita kalah dari Irak. Jadi itu prestasi yang luar biasa. Kalau kita compare dengan prestasi dari Gerald Van den Berg yang membawa tim U23 dari semifinal kita saat itu, bahkan kita kalah lawan Korea di babak kualifikasi kemarin di Sidoarjo. Jadi kita tidak lolos. Sangat disesalkan ya teman-teman kalau bisa dilihat dengan prestasi timbal balik itu antara STY dan Gerald Van den Berg. Nah, Gerald sekarang sudah dipecat, bagian dari gerbong
Patrick Kluivert yang sudah tidak ada. Nah, dengan kabar STY siap untuk kembali, tentunya ini menjadi kabar bagus bagi PSSI. Tinggal PSSI yang bernegosiasi dengan STY, karena kalau melihat dari apa yang dilakukan juga, ya memang kita harus mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan oleh STY. Memang kemarin dia di Ulsan diberhentikan, ya setelah 10 match itu ada hasil 2 menang, 4 imbang dan 4 kali kalah. Dengan Ulsan dia diputuskan karena mungkin ada alasan lain, ya komunikasi juga kata Ulsan, karena persentase win-nya kemenangan cuma 20%. Jadi berbeda ketika di Indonesia ya cukup kuat ya, ketika dia dari 1 Januari 2020 sampai ke 5 Januari 2025 ada 63 pertandingan yang dipimpin oleh Coach Shin bersama dengan timnas senior kita, 27 kemenangan, 15 imbang dan 21 kekalahan. Rasio win-nya 42,86. Nah, kalau di tim U23 dari 1 Januari itu 2020 sampai di 5 Januari 2025, 25 pertandingan Coach Shin memimpin. Di tim U23 ada 12 kemenangan, 3 hasil imbang dan 10 kekalahan. Rasio win ya kemenangan itu 48%. Di U20 ketika Coach Shin menangani itu dari 1 Januari 2020 tercatat sampai di 6 Juli 2023 ada total 29 laga ya yang tampil 11 menang, 7 imbang dan 11 kali kalah dengan 37,93 ratio win. Jadi itu statistik data-data dari Coach Shin ketika menangani U20, U23 dan tim Nas senior. Dengan saya Bung Ropan.